Indonesia, khususnya yang ada di Sigi dan di Kota Palu. Anda tahu ini apa namanya? Nah, tada! Ini yang kita sebut sebagai telur. Telur memberikan manfaat yang begitu banyak bagi gizi bangsa Indonesia. Ingin tahu apa saja gizi dari telur? Mari kita ikuti sebentar lagi. Tahukah Anda, dalam ilmu gizi, telur adalah representasi dari protein yang sempurna. Di dalam telur, asam amino terdapat lengkap sekali. Bukan hanya itu, telur bisa dikonsumsi bahkan sejak anak mulai mengenal makanan pendamping ASI yang pertama di usia 6 bulan. Selain harganya murah, telur juga bisa diubah, diolah menjadi begitu banyak lauk dan kudapan. Bukan itu saja, telur juga merupakan bagian dari gizi rakyat Indonesia. Mengenyangkan tapi nggak bikin gemuk. Kita harus mengingat tentang manfaat telur di 1000 hari pertama kehidupan. Telur mempunyai peran penting untuk mencegah stunting. Yang pertama tentunya telur itu menghasilkan yang namanya kolin. Apa sih kolin? Kolin itu adalah suatu zat yang membantu kecerdasan otak manusia, membentuk persyarafan, dan tentu saja kolin itu mencegah cacat janin. Anda bisa bayangkan dengan satu butir telur yang dikonsumsi secara rutin sebagai bagian dari gizi keluarga, banyak cacat bawaan yang bisa kita cegah. Salah satunya spina bifida dan tentu saja bibir sumbing. Bukan itu saja, dia cerdas, dia sehat. Anak-anak Anda itu karena mereka punya kebiasaan makan telur. Dan yang lebih penting lagi adalah telur juga mengandung yang disebut dengan lutein dan zeaxanthin. Hal ini penting untuk kesehatan penglihatan dan mencegah katarak dini. Nah, bagaimana dengan protein telur yang bisa membangun otot dan tubuh yang kuat? Tentu saja karena bersama dengan gizi yang seimbang dan aktivitas fisik. Jadi telur tidak bisa berdiri sendiri. Selain itu membantu anak dengan malnutrisi untuk tumbuh kembang yang jauh lebih sehat. Itu manfaat telur dalam 1000 hari pertama kehidupan seorang anak. Bagaimana dengan telur di usia sekolah? Anak-anak di usia sekolah membutuhkan kecerdasan yang baik. Jadi telur selain meningkatkan kecerdasan juga membantu pertumbuhan otot dan tulang, memberi rasa kenyang lebih lama, membantu sebagai kontrol asupan kalori sehari-hari. Jadi anak tidak menjadi kegemukan, menimbulkan nafsu makan sekaligus menghindari kegemukan juga pastinya, dan memberi banyak variasi jenis lauk yang enak dan menyenangkan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan telur bagi usia dewasa? Telur bagi orang dewasa tentu mempunyai segudang manfaat. Bisa dikonsumsi dalam kondisi apapun, sangat baik untuk kinerja otak dan juga penglihatan. Cukup kolesterol tetapi tidak meningkatkan risiko penyakit jantung. Telur tidak mungkin membuat kegemukan. Mudah diolah menjadi berbagai lauk dan kudapan bergizi. Selain itu relatif murah dibandingkan sumber protein lainnya. Walaupun murah, tapi jangan salah, proteinnya tinggi. Ya, berikut saya paparkan satu grafik yang membandingkan protein telur dibanding dengan sumber protein lain dengan harga yang sama. Mari kita lihat. Ternyata per gram dari protein per dolar dalam penelitian di Amerika memberikan manfaat yang jauh lebih tinggi proteinnya ketimbang dari berbagai macam sumber protein lain. Nah, sekarang giliran saya ingin menjawab pertanyaan masyarakat tentang masalah mitos yang ada terhadap telur. Dok, mau nanya dong, benarkah kalau telur bisa menyebabkan alergi seperti bisulan, gatal-gatal, atau bercak di wajah? Tidak semua telur menyebabkan alergi pada anak. Faktanya kerap kali anak itu memang sudah mempunyai masalah alergi. Karena apa? Karena masalah pola hidup bersih dan sehat. Bisa juga seperti itu. Dok, mau tanya dok, telur itu kan baunya amis. Apakah anak kecil mau makan ya? Nah, seringkali amis itu disebabkan karena cara pengolahan yang tidak tepat. Barangkali banyak orang hanya sekedar melakukan cara masak dengan menceplok atau direbus. Yang kadang-kadang memang baunya belum tentu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anak-anak. Telur itu bisa dibuat menjadi berbagai macam variasi. Dibikin kudapan, dibikin opor, atau bahkan dibikin kue, atau dibuat menjadi campuran dari bahan makanan yang lain. Pertanyaan selanjutnya? Dok, mau nanya dong,
Yang saya tahu telur itu kan bisa meningkatkan kolesterol. Apakah aman saya makan 1 telur setiap hari? Masalahnya adalah 80% kolesterol kita yang buat hati kita sendiri. Hanya 20% berasal dari sumber pangan. Nah, pertanyaannya adalah 1 butir telur setiap hari yakin kolesterol bisa naik? Rasanya tidak mungkin. Pertanyaan selanjutnya? Ponakan saya lebih suka makan putih telur ketimbang kuningnya. Apakah putih telur itu lebih bagus daripada kuningnya? Faktanya, kedua bagian telur, baik yang putih maupun yang kuning, itu masing-masing mempunyai kandungan gizi yang saling menunjang satu sama lain. Kalau Anda hanya makan kuningnya saja, tentu tidak mendapatkan protein yang dari putih telur. Sebaliknya kalau kita makan hanya putih telurnya saja, maka kandungan lemak dan segala macam omega 3 yang bermanfaat kita tidak dapatkan dari kuning telurnya. Jadi, Anda yang tinggal di Kota Palu dan Sigi, yakin masih tidak mau makan telur? Telur itu murah dan mudah didapat baik di warung maupun di toko-toko serta di pasar. Telur apabila diolah dengan cara yang menarik tentu akan menjadi masakan yang sangat bergizi. Baik bagi balita Anda maupun seluruh keluarga. Jadi bagi kalian tinggal di Kota Palu dan di Sigi, mari kita nikmati telur sebagai bagian dari gizi seimbang.